Oke. Oke, sekarang kita masuk ke dynamic. Ya, jadi kalau static NAT tadi contoh kasusnya seperti ini ya. Jadi di jaringan lokal, ya ini kalau ini jaringan saya ambil yang sederhana ya. Ada servernya di situ ya. Jadi kalau mungkin jaringannya kompleks ya, servernya entah di mana, tapi dia masuk di dalam jaringan lokal ini ya. Kita bisa gunakan NAT 1.1 atau static NAT gitu ya. Nah, kalau yang dynamic NAT itu biasa digunakan kalau untuk menghubungkan klien. Jadi misalnya di sini saya punya klien. Klien itu kan banyak ya. Klien bisa banyak dan tidak memungkinkan kalau pakai static NAT. Ya, karena kan ya IP-nya kan terbatas juga ya. Misalnya di sini IP-nya 192.168 10.100 misalnya 124. Terus 92.168.10.100. Subnet masnya 255.250, default credit-nya 192.168.10.1. Ya, misalnya kita tes ping ya, ping ke server 0 ya, 192.168.10.10 nih IP-nya server 0 nih. IP lokalnya ya. Bisa ya, kita ping gateway 192.168.10.1. Sorry, ping. Nah, ping gateway bisa juga. Terus IP ini 209.165.201 ping 209.165.201 ya masih bisa. Kita ping IP-nya router 1 nih 202 ya. 202. Nah, request timeout di sini. Karena kasusnya sama kayak tadi ya. Tadi belum dipetakan ke alamat publik. Ya, belum dipetakan ke alamat publik. Sedangkan di router 1 kita tidak boleh tambahkan tujuan ke alamat privat. Nah, IP privat tidak boleh. Karena dia adalah router di internet ya. Tidak boleh menggunakan atau ya tujuannya tidak boleh pakai IP privat. Oke, nah pakai NAT solusinya, nah sekarang adalah dynamic NAT. Ini ya, kita pakai dynamic NAT. Dynamic NAT itu tidak satu ke satu ya, tetapi ada beberapa alamat IP yang dialokasikan. Yang dialokasikan untuk keperluan ini ya, klien-klien yang mungkin jumlahnya bisa jadi banyak gitu ya. Nah, kita setting di router 0 juga. Nah, alamat-alamat IP tadi kita taruh dalam satu pool ya, pooling. Dalam satu pool. Kita masuk ke konfigurasi global dulu. Perintahnya ada pakai perintah IP NAT pool ya. Jadi ini mirip dengan DHCP kemarin ya. Kita buat pool dulu. Kita buat kumpulan alamat ya. Jadi kumpulan alamat. Nah, kita kasih nama misalnya NAT 1 misalnya ya, gampangnya aja seperti itu. Nah, kemudian alamat IP publiknya 209.165.200.100 misalnya ini. Jadi alamat IP publik sekian sampai sekian gitu ya. Ini 200 sampai 209.165.200.105 misalnya. Dan netmask Netmasknya kita samakan di ini ya, 124 itu aja 255 255 255 0. Nah, kemudian kita buat access list ya, access list. Jadi access list itu alamat IP berapa saja ya yang boleh menggunakan pool ini ya. Access list, jadi kita membuat aturan ya.
access list, nomornya nomor 1. Saya ini berarti pakai nomor ya. Standar ya. Standar itu hanya satu IP saja. Permit, ya, jadi diizinkan alamat IP berapa? Saya 192.168 ini 0. Jadi semua alamat IP yang diawali 192.168. Nanti akan coba saya tambahkan jaringan yang lain. Terus ini subnet masknya /16 ya. Jadi tapi kita akan gunakan wildcard bit ya. Kalau /16 itu berarti 00255255. Jadi pokoknya ini semua alamat IP yang diawali 192.168 boleh menggunakan pool ini. Ini rule-nya dulu ya, IP daftar IP-nya yang boleh, yang diizinkan. Terus kemudian diizinkan ini IP NAT, inside, source, list nomor 1 tadi ya, sesuai dengan nomornya ini. Jadi sumbernya list 1, terus kemudian pool-nya adalah NAT 1. NAT 1. Nah, sama seperti tadi ya, kita harus berikan itu ya, inside-nya mana, outside-nya mana. Karena tadi sudah kita berikan ya, inside mana, outside mana ya. Jadi tidak perlu lagi ya, ini seperti ini tadi ya. Inside yang mana, outside-nya yang mana. Karena tadi sudah, ya nggak perlu kita ulangi lagi. Cukup kita tes saja dari PC0 ping. Kalau tadi gagal, nah ini tadi gagal pingnya. Kalau sekarang kita tes apakah berhasil. Ya, sudah berhasil ya, ada reply. Kita lanjut ya. Ping IP ini, ping yang ini ya. 209.165.201.1. Nah, berhasil juga. Oke, sekarang dibalik sekarang ya. Misalnya ada server di sini. Kalau tadi kan kliennya yang akses server di dalam ya. Kalau sekarang misalnya ada server di sini ya. Ya, connect ke server. IP-nya 209.165.201.10/24. Kita config dulu IP-nya 209.165.201.10, masknya 25.200 dan 165.201.1. Terus HTTP-nya on ya, index HTML-nya kita tambahkan kayak tadi ya. IP address-nya 209.165.201.10. Save. Yes, sorry, file manager. Oke, kita coba browsing dari PC1. 209.165.201.10. Go. Ya, ini udah ya. Ini kurang PL. Next date. Dan 109.165.201.10. Ya, tadi IP address-nya sesuai. Nah, itu adalah dynamic NAT ya. Nah, sekarang kita cek di router 0 tadi kayak tadi ya. Kita cek translation-nya ya. So, IP NAT translation. Oke. Nah, di sini dari kalau yang 205 tadi yang ini ya server 0 ya. Sorry, ini bukan offset global ya. Inside global ini. Inside global.
Dan yang dari PC 1 tadi ya, 199.10.10, dia globalnya 209.165.205. 200 ini nih. Oh, 10.100, sorry ya. Yang PC satunya yang ini berarti. 192.118.10.100 itu dipetakan ke 209.105.200.100. Kalau offset globalnya sama semuanya. Ini 210 ini yang servernya tadi ya. Server ini 201.10. Oh, salah. 201.10. Gitu. Oke, sekarang misalnya saya tambahkan jaringan lokal tadi ya. Saya tambahkan switch lagi. Ya, saya tambahkan satu switch dan satu PC lagi. Oke. 02. Nah, di sini harus kita tambahkan untuk insight-nya ya, configure terminal. Tadi kalau di sini kan akses list boleh dari 192.168.00. Ini networknya sebetulnya akan /16 nih ya. Maka kita tinggal buat untuk nambahkan interface untuk insight-nya. Jadi GI02 yang sini kita kasih IP address dulu. Saya 192.168.21 ya, 255.255.255.0. Nah, sekalian ya kasih IP NAT insight di sini. No shutdown. Terus ini kita konfigurasi IP address-nya 192.168.20.100. Subnet masnya 2525250. 192.168.20.1. Ini belum hijau ya, kita percepat biar dia hijau. Nah, sudah hijau. Kita tes ping ya. Ping misalnya servernya ini ya 209.165.201.10. Langsung aja. 209.165.201.10. Nah, sudah ada replay. Kita tes juga untuk web browser 209.165.201.10. Nah, ini sudah muncul juga. Nah, itu untuk dynamic A. Kita cek translasinya ya. Kita jawab ini translasinya. Nah, ini ada translasinya. Ya, nah transaksinya dari 209, 165, 200, 100, 102. Ya, 102 gitu nih. Dan ini nggak bisa nih. Ini ya ini kurang lebar nih ya. Tapi tadi dia inside lokalnya ini 200. Ini ada 20-100 nih ya. Ada 20-100 itu yang ke sini 209, 102, 200, 101. Ya, jadi kalau yang 192.168.10.100 dipetakan ke 209.165.200.100. Sedangkan kalau yang ke 192.168.20.100 dipetakan ke 209.165.200.101. Ya, seperti itu. Ya, itu tuh dynamic NAT. Ya, dynamic NAT jika kita punya beberapa IP publik ya, kita punya beberapa IP publik. Ya, dia akan dipetakan secara dinamis ya. Jadi kalau statik tadi 1 ke 1. Kalau dynamic ya tergantung yang ada berapa gitu ya. Jadi IP publik yang tersedia ada mana di situ ya yang kita sedia. Oke,
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?